Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa amma ar-rusulu alaihimus salatu wassalam fa yajibu fi haqqihim dilopati dilompat sampai cari pembahasan tentang sifat wajibnya para nabi. Bun, yang samping kiri kawan, belakang bun. Bun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammar rusul lan anapun utawi pira-pira para rasul, lan anapun utawi pira-pira rasul atau utusan, alaihim salatu wassalam, alaihim iku wajib ing atase mereka para rasul as-salatu utawi sholawat wassalamu lan keselamatan. Faya jibu mongko wajib fi haqqihim ing dalem hae rasul apa asidku sifat sidik, apa sidik jujur atau benar. Nah, ini lanjutan sifat wajib 50 yang bagi setiap mukmin apa harus atau wajib dihafalkan, wajib diketahui, wajib dipahami. Secara umumnya kalau kita melihat ilmu akidah atau ilmu tauhid terbagi menjadi 3. Satu sifat atau yang berkaitan tentang uluhiyah atau ketuhanan, dan sudah semua sampai dapatkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ada sifat wajibnya Allah berapa? 20. Ada sifat mustahilnya 20. Ada sifat jaiznya 1. Total berapa Pak? 41. Nah, sisanya ada 9. Total 50. Nah, sisa yang kedua ini terkait masalah an-nubuwah, sifat-sifat yang berkaitan dari nabi atau kenabian pun sama. Ada sifat wajibnya, ada sifat mustahilnya, ada jaiznya. Wajibnya jumlahnya ada 4, mustahilnya ada 4, jaiznya ada 1. Cuman nanti sampai jangan kaget ketika di kitab ini hanya menyebutkan 3, bukan 4. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok di kitab ini hanya menyebutkan 3. Tapi kalau pada umumnya sifat wajibnya para rasul ada 4, mustahilnya ada 4, jaiznya ada 1. Yang terakhir pembahasan di ilmu akidah atau ilmu kalam adalah tentang sifat, bukan sifat, tentang sam'iyat atau hal-hal yang gaib. Misalkan seperti apa? Tentang hari kiamat
kemudian malaikat, kenikmatan kubur, siksa kubur, surga, neraka, dan seterusnya. Oke, yang sekarang kita mulai dengan sifat wajibnya para rasul. Nah, rasul kalau sampai lihat pengertiannya secara sederhananya nih, insanun atau basyarun uhiya bisyar'in wa umira bitablighihi. Saya ulangi, insanun atau basyarun uhiya bisyar'in wa umira bitablighihi. Seorang manusia yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Tentu dengan definisi ini akan mengeluarkan atau tidak memasukkan definisi dari Nabi. Kenapa? Kalau Nabi diberi wahyu, umat tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat. Lah kok di sini penyebutannya Ammar Rusulu. Adapun sifat-sifatnya para rasul tidak memasukkan Nabi, karena di dalamnya ada sifat at-tabligh. Jadi keempat sifatnya yang nanti akan disampaikan ada apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu semuanya dimiliki oleh para Nabi juga, kecuali apa? Tabligh. Jadi kalau rasul ada 4, sampai ya bingung ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kalau Nabi, siddiq, amanah, fatonah. Yang pertama asidku, benar atau jujur. Benar dalam hal apa? Benar, jujur dalam hal pengakuan mereka bahwa mereka adalah utusan Allah. Itu nanti tidak akan bisa terbantahkan. Atau bisa jadi jujur benar dalam hal penyampaian tentang hukum-hukumnya Allah. Pokoknya apapun yang datang dari mereka pasti benar. Tidak ada satupun yang berbau dusta atau berbau bohong. Yang kedua, wal amanatu amanah. Amanah ini oleh sebagian kitab yang lain, misalkan di kitab yang saya bawa ini kitab Kifayatul Awam, dia mengartikan amanah sebagai sifat al-ismah atau sifat maksum. Artinya apa? Nabi dan Rasul itu punya sifat maksum. Maksum adalah terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat, dan hanya dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Dan sehebat apapun manusia, setinggi apapun derajatnya, kalau dia bukan Nabi, gak akan itu punya predikat maksum. Sekalipun wali kutub, ketuanya para wali, tetap masih dimungkinkan punya kemaksiatan atau melakukan maksiat. Kalau di aulia atau para wali, istilahnya bukan maksum tapi mahfud. Jadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, dijaga dari kemaksiatan, tapi masih dimungkinkan dia melakukan maksiat. Hanya saja ketika dia melakukan maksiat langsung sadar, langsung tobat. Beda dengan kita. Artinya misalnya sampean kok maksiat, kok langsung sadar, langsung tobat, langsung tidak mau mengulangi, berarti mungkin sampean mendapatkan ciri-ciri para wali atau mendapatkan sifat mahfud. Jangan dibayangkan selain Kanjeng Nabi nanti bisa memiliki atau mencapai sifat maksum, jangan sampai. Parahnya ketika kita sudah fanatik atau ta'assub pada orang,
itu kelihatannya kita sampai nggak mau untuk melihat bahwa dia itu salah, benar nggak? Ketika kita sudah fanatik, sekalipun dia itu salah, pasti akan kita bilang. Kira-kira gitu kan? Yang terbaru kan juga ada sosok ustadz yang viral, saya nggak mau menyebut namanya karena direkam ini. Inisial BAH. BAH itu punya, mungkin saya sudah pernah cerita di sini. BAH itu punya guru Torekoh yang ngakunya sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi kan nama aslinya itu Heri Marjuki. Itu kan lucu sekali. Bahwa Imam Mahdi itu kan yang dikatakan dari Arab ya. Namanya pun sama dengan Kanjeng Nabi. Bapak ini ada Imam Mahdi bernama Heri Marjuki. Itu sangat diyakini oleh BAH yang lagi viral. Sampai ngecek di YouTube pun nanti akan ketemu subscribe-nya, atau yang nge-like, atau yang nonton ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Dan itu saya akui sangat piawai, sangat mumpuni kapasitas keilmuannya, terutama di bidang hadisnya. Tapi untuk sisi tasawufnya jangan pernah diikuti. Nggak bener deh. Soalnya pas akan-akan sudah menempatkan si gurunya itu loh sebagai sosok yang tidak pernah salah. Dibilang ketika melakukan suatu kesalahan, oh ini wali kok biasa kalau salah. Nggak bisa seperti itu. Kalau wali ya tidak mungkin kok dengan semudahnya itu melakukan kemaksiatan, apalagi dijahilkan, ditampakkan. Kalau sampai sendiri orang biasa itu kalau maksiat kan ya sembunyi-sembunyi. Bahkan mau keluar atau di edeng-edeng di depan itu nggak enak gitu. Dan si gurunya tadi itu nyata, jejak digitalnya nggak bisa membohongi. Banyak diantara kelakuannya yang nyeleweng dari syariat, tapi masih dibela oleh BAH itu. Katakan, nah itu kan wali, bebas dong mau melaksanakan apapun. Ya enggak. Kalau lagi masih wali, kalau salah ya salah. Cirinya gampang. Kalau dia ngaku wali kok yukholif anis syariat, atau nyeleweng atau melakukan suatu kemaksiatan, jangan diikuti. Olah bukan wali, walian gitu. Oke. Kalau wali, ya kita hakul yakin secara dohirnya setiap perbuatannya pasti munasib atau muafik li syariat, akan sama dengan aturan syariat kita. Beda halnya kalau memang beliau terkenal atau masyhur, diakui oleh misalkan ulama-ulama sepuh ya, bahwa dia majdub atau jadab, itu beda lagi. Kalau orang-orang majdub itu kadang memang perilakunya atau perbuatannya yukholif, nyeleweng dari syariat, tapi sampai jangan sekali-kali mengikutinya. Kenapa? Karena kalau majdub, orang yang jadab, ketika dia jadab, hukumnya bukan lagi mukallaf, bukan berakal. Oleh ulama kita, dia dihukumi sebagai orang yang majnun, yang tertarik hatinya, pikirannya, sehingga apa? Tidak sadar dia. Jadi ketika dia dihukumi sebagai majdub atau majnun, ya kita sebagai orang yang mukallaf masih sadar, jangan pernah mengikuti perbuatannya. Di Kudus dulu masyhur ada sahabat Habib Ja'far Al-Kaf, itu masyhur majdub, tidak pernah ngajar kita kayak gini. Misi mau itu nggak pernah, ceramah nggak pernah, tapi dicari oleh orang Jakarta, dicari istana, dicari Pak Jokowi, dicari Pak SBY, semua nyari beliau. Dibutuhkan doanya, bukan ceramahnya. Sekarang pun masih banyak di
Indonesia itu. Di Kerapiak pun dulu pernah ada, namanya Gus Kelik, sudah almarhum. Itu ya secara dohirnya kita juga bingung mau menghukumin. Kita nggak pernah melihat dulu Jumatan di Kerapiak, susah juga. Ketemu santri 2.000, 5.000, 10.000. Dan kita nggak pernah ngerti sirnya itu apa. Dan tiap jam 3 malam sudah keliling pakai motor muteri pondok sampai subuh ini. Itu ada yang mengatakan itu mungkin maghrib ya. Dan ketika misalkan kita diminta 2.000 ngasih 10.000, tidak pernah mau. Iya, sirnya gimana? Misalkan minta 2.000 dikasih 10.000 mau nggak? Mau kan? Bukan majedun lah. Gus Kelik majedun. Wong pernah ada cerita santri sowan ke tempatnya Habib Lutfi Pekalongan, mau izin minta mondok di Pekalongan. Itu dawuhnya Habib Lutfi, sampai nggak usah mondok di sini, sana ke Kerapiak ada wali, tempatnya Gus Kelik. Santri ini tadi itu mengira, wah Gus Kelik berarti ya kira-kira ngalim, pintu kitabnya banyak gitu ya. Nah sampai di Kerapiak ya ketemu masjid itu, dan disuruh ngaji, disuruh di dapur, tukang nyuci piring. Itu mungkin sampai sekarang. Repot kita ngurusi masjid itu. Dan hampir di setiap pondok pesantren sepuh itu pasti ada yang masjid itu. Di Peloso itu juga pernah ada. Di Peloso malah lebih aneh lagi. Ada orang pas puasa Ramadan misalkan ya, itu beliau nggak puasa, malah ngajak santri untuk makan ini. Ini makan, ini saya kan puasa. Ini itu makan dari surga, masa kayak nggak belum? Anak botong kopi kayak gitu. Ada lagi Wan Sehon ya, Jakarta, Habib. Mobil Pajero di apa? Pilok-pilok dicoretin ini. Kalau kita secara fikihnya kan menganggap itu sebagai tadyi'ul mal, menyia-nyiakan harta. Kalau fikihnya kan nggak boleh. Orang ada barang bagus kalau nggak dirawat, fikih kan nggak boleh. Tapi dipilok rusak semua ini. Pansehon dipilok semua ini. Ada dikasih makan di orang diberantakin. Bocor aja nih. Apa ini? Kalau wali tidak mungkin dia yukhalif anis syariat, apalagi terang-terangan. Sampai ketemu orang yang ngaku wali, dan biarkan. Kecuali mas secara dohirnya dia sangat bagus dan apa ya punya, pasti ada kok. Sampai nanti bisa merasakan setruman yang tinggi dari dalam hatinya, nyetrum ke kita bisa merasakan. Apalagi ngaku nabi, udah tertutup pintunya. Sekalipun di Indonesia pun tetap masih ada. Pernah siapa dulu yang sampean ingat ngaku nabi? Banyak di kita ya. Dan di sini itu hebat. Tidak cuma dakwah yang benar yang diterima, dakwah sesat pun masih diterima dan pasti ada pengikutnya. Itu Indonesia. Apa kalangan plus 62 berapa itu? Nah, hebatnya di Indonesia, ngaku nabi, ngaku malaikat diterima. Kalau kita enggak, kita meyakini bahwa nabi sudah berakhir, ditutup oleh siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kita sebagai umat Islam, umat yang beriman, harus meyakini, wajib meyakini bahwa Allah itu punya nabi-nabi tertentu. Sekalipun nanti secara muktamadnya, qaul yang kuat mengatakan
Jangan pernah menghitung jumlahnya, takutnya salah, takutnya ada nanti sosok Nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran sampai tidak masukkan sebagai kategori Nabi. Nah, kita dituntut hanya mengetahui Nabi yang berjumlah berapa? 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan harus hafal. Sebagian lagi mengatakan yang penting ketika nanti ditanya sampai tahu itu Nabi gak? Nabi. Nah, Musa siapa? Nabi, bisa jawab. Harun, Nabi, ya gitu aja. Apa pilih yang menghafalkan? Kita lagi semangat hafal gitu. Dan kita pun tahu bahwa di antara Nabi yang paling mulia, paling tinggi derajatnya adalah Nabi Muhammad, tertinggi, afdalul basyar, hatta minal malaika. Mereka pun kalah dengan beliau. Kalau mau dirinci lagi, di bawahnya ada ulul azmi dan seterusnya. Pembahasan yang disampaikan di sini dan saya kira juga perlu disampaikan ya, itu tentang masalah sahabat. Ya, mau nggak mau kalau bidang akidah harus memberikan penjelasan tentang sahabat. Kenapa? Mereka yang menemani perjuangan Nabi dari mulai awal perjuangannya sampai beliau wafat. Sahabat man ijtama'a bin Nabi wa mata ala iman. Orang-orang yang pernah berkumpul bertemu dengan kanjeng Nabi walaupun sebentar dan mati dalam keadaan beriman. Kuncinya harus beriman, soalnya apa? Banyak orang-orang Mekah yang kumpul dengan kanjeng Nabi tapi bukan sahabat. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Seperti siapa? Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Nah, ada pun pamannya kanjeng Nabi, Abu Thalib, sampai pasti mendengarnya beliau mati dalam keadaan kafir kan? Itu ada ulama yang menyebutkan di kitab Kasyifatu saja, Abu Thalib ketika wafat pernah dihidupkan lagi, kemudian mau beriman dengan kanjeng Nabi. Nah, kok bisa Pak? Ya terserah sing gawe urip karo sing mati gitu ya. Itu ada di kitab Kasyifatu saja. Di situ juga dijelaskan, banyak pernah rame dulu. Pernah ada ustadz sebelah yang menganggap orang tuanya Nabi min ahlil nar. Wah, naudzubillah, dibilang kafir bukan beriman. Salah besar. Mereka min ahlil fatrah, beriman kepada Allah. Cuman ya gara-gara belum menangi kanjeng Nabi ya, imannya beda dengan kita. Tapi yang jelas mereka mentauhidkan Allah. Nah, di kitab itu juga disebutkan bahwa orang tuanya kanjeng Nabi pernah dihidupkan lagi, kemudian bertemu dengan putranya. Tapi bukan untuk bersyahadat, untuk beriman, tidak. Untuk beriman tujuannya apa? Biar menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Sampai dihidupkan lagi demi menjadi umatnya kanjeng Nabi. Wong tuane apa ora bangga sampai jadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Nabi yang paling utama, tinggi derajatnya, paling cepat nanti dihisab di hari kiamat. Yang lainnya miliaran itu nunggu antri untuk dihisab. Nah, terkait sahabat ada poin penting yang harus sampai dipegang. Sahabat ya manusia biasa, bukan Nabi. Kalau Nabi maksum, tidak mungkin bermaksiat, baik dari kecil sampai wafat, tidak mungkin ya. Kalau sahabat masih mungkin. Cuma kita sebagai ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa mereka adil semua. Adapun yang pernah disampaikan oleh sejarah yang sampai baca,
pernah terjadi peperangan antara A dan B dan C dan seterusnya, ada perang Siffin, ada perang Jamal dan seterusnya ya. Itu kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kelas itu sejarah. Dan kita meyakini bahwa mereka masing-masing punya ijtihad tersendiri dan dibenarkan. Cuma ada yang paling benar gitu. Kalau kelompok sebelah enggak, gara-gara perang itu kemudian mengatakan oh sahabat A fasik, kita enggak, tetap adil semuanya, orang soleh-soleh. Seperti kelompok Syiah sangat benci misalkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Yang mereka unggulkan hanya sahabat Ali, bahkan sampai parahnya yang gulat Syiah mengatakan Ali ya bukan nabi manusia biasa ini, disembah oleh mereka. Nauzubillah. Dikatakan bahwa malaikat Jibril salah alamat, harusnya memberikan wahyu kepada siapa? Sahabat Ali, malah keliru kepada kanjeng Nabi Muhammad. Goblok kira teman ini, goblok gak ada obatnya. Kita ulangi, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, sikap kita kepada sahabat, kita menganggap bahwa mereka semua adalah orang-orang yang adil, yang baik, yang soleh, dan kita nggak melaknat, nggak menghina mereka. Dan kita meyakini bahwa yang paling utama derajatnya adalah sahabat Abu Bakar, diikuti siapa? Umar, Utsman, Ali. Kalau Syiah nggak dibalik itu, siapa dulu? Ali, yang lainnya caci, dilaknat, waduh, naudzubillah, di mimbar-mimbar, juga di pengajian. Terus wata beli guma lan nyampe ke perkara umiru kang diperintah sapa mereka rusul. Diperintah kita beli kelawan nyampe ke ma lil khalqi maring makhluk. Sifat yang ketiga tabligh, yakni menyampaikan apapun yang diperintah untuk disampaikan kepada makhluknya. Jadi nggak mungkin ada satu syariat yang disembunyikan oleh kanjeng Nabi. Pasti semuanya disampaikan kepada kita. Contohnya apa? Banyak. Maka itu tentang aturan nikah, muamalah, jinayah dan seterusnya. Maka titik. Jadi nggak ada sifat apa? Fatonahnya. Saya pernah menanyakan ini kepada guru saya pas ngaji kitab Aqidah Sanusiyah. Kenapa kok di kitab ini tidak menyampaikan atau menyebutkan sifat fatonah? Kata beliau, sudah maklum. Masa iya seorang nabi loh ya, kok nggak pinter, nggak cerdas, malah bodoh, dungu, nggak pahaman, susah hafal, lemah ingatannya, nggak mungkin itu kata beliau. Ini sudah maklum kalau sifat fatunah itu pasti melekat pada diri kanjeng Nabi atau diri para rasul, pasti ada. Sampai tinggal nambahin sifat fatunah, cerdas. Cerdas ini bukan cerdas yang biasa, cerdas di atas rata-rata. Cerdas yang dengan kecerdasannya bisa mematahkan atau mematikan argumentasi lawannya. Sampai nanti akan tahu bahwa akidah atau tauhid itu semuanya dibangun atas dasar nalar yang argumentatif. Kalau sampai ada kiai kalau misalkan atau ya apalagi nabi ya tidak punya logika yang kuat, itu mudah dibantah oleh orang non-Islam. Cerdas yang di atas rata-rata, sehingga dengan kecerdasannya bisa mematahkan, mematikan argumentasi lawan. Itu maksud dari fatonah. Dan benar memang agama butuh kecerdasan. Kita butuh ulama-ulama yang cerdas melogika bagaimana agama ini agar bisa diterima bukan cuma untuk umat Islam, tapi untuk umat non-Islam.
Dan sekarang kita patut bersyukur dan senang ya melihat adanya Gus Baha yang logikanya sangat luar biasa, di atas rata-rata. Saya pun punya guru banyak yang logikanya super luar biasa, cerdas. Saya punya guru Syekh Solah Fakhri, saya ngaji dengan beliau kitab Aqidah ini yang saya baca, yang kita baca, dan juga karangannya sendiri. Dia pernah debat dengan Nasrani di TV, live katanya, tapi saya nggak tahu langsung ya, dan tahun berapa saya nggak ngerti. Cuma ditunjukin ini kasetnya ada, masih kaset zaman dulu. Ini belum pernah diberikan kepada kita dan kita belum sempat untuk menontonnya. Itu debat lama, di akhir kesimpulannya saya Solah cuma mengatakan seperti ini: kamu dan saya itu hanya berbeda fi nuqtah wahidah, dalam satu titik. Pilih sampai semuanya kayak ngono, paham ora? Kita umat Islam dengan orang Nasrani ya, itu perbedaannya hanya pada satu titik. Ayo, paham nggak? Kita pun janggal. Masa iya mau titik kita apa? Apa kira-kira? Satu titik dalam memahami sosok yang bernama Isa. Kalau Isa kita anggapnya nabi. Kalau mereka ibni atau ibnun, beda titik, digeser dikit sudah beda pemahamannya. Nabi sama bani beda. Kalau kita umat Islam meyakini bahwa Isa ya nabi, mereka geser dikit baknya, nonnya diganti, ditaruh di bawah titiknya menjadi bani. Beda jauh, bani kan anak itu. Mereka meyakini bahwa Isa ibnu, wah, piye kayak langsung terdiam. Tidak bisa bantah itu orang Nasrani, dibantah sama saya Solah. Itu cerdasnya di atas rata-rata. Dan orang cerdas biasanya tidak butuh menyiapkan kayak gitu, muncul dengan insting sendirinya. Terus wastahilu lan mustahil bihaqihim ing dalam hae wa rasul alaihi salatu wasallam ad-dadu hadhihi sifat. Piro-piro kualiane ikilah piro-piro sifat. Wa hiya lan utawi sifat al-kadzibu, kadzib, dusta. Lawan dari as-sidqu, wal khiyanatu lan khianat. Lawan dari al-amanah. Khianatnya gambarannya dengan bifi'li syai'in, kelawan kelakoni perkara mimma, saking perkara nuhya kang dicegah atau dilarang, apa anhumma, dilarangin nahya tahrimin, kelawan larangan haram, aw karahatin utawa larangan makruh. Jadi gak mungkin seorang nabi atau rasul punya sifat khianat. Khianatnya dengan melakukan hal-hal yang haram atau makruh. Nah, dari sini bisa ketahuan bahwa apa yang dilakukan, dipraktekkan oleh nabi atau rasul hanya seputar pada dua hal, kewajiban dan kesunahan. Wajib manusyai lan ngumpetke perkara mimma saking perkara umiru kang diperintah sama mereka rasul, diperintah bitablighihi kelawan nyampe kemah il khalqi maring makhluk, lawan dari sifat apa? At-tabligh, al-kitman. Orang rasul atau nabi tidak mungkin menyembunyikan apa-apa yang mereka diperintah untuk menyampaikannya kepada umat itu. Berarti lawan dari sifat fatonah adalah baladah, bodoh atau dulu. Dan kanjeng Nabi atau Rasul yang lainnya tidak mungkin punya sifat dulu. Sampai tinggal nambah ini apa tadi, fatonah lawannya baladah atau dulu, terlongah-longoh, bodoh dan seterusnya. Kita sekarang yang terakhir, wa yajuzu lan menang
fi hakim ing dalam hae para rasul alaihi wassalatu wassalam ma apa perkara wa kang utawi ma iku minal a'radi saking pira-pira sifat al-basyariyati kang bangsa manusa allati la tu'addi kang ora allati la tu'addi kang ora ngantarke apa allati la tu'addi kang ora ngantarke apa allati oleh ngantarke ila nafsin maring kekurangan fi maratibihim ing dalem pira-pira derajat rusul al-aliyati kang luhur. Terus kalau marati kaya contoh loro wa nahwihi lan sepadane loro pada isnya barat nabi dan rasul ada satu yakni mereka mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia biasa. Ulangi, mereka punya sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia biasa. Ketentuannya sifat-sifat tersebut tidak sampai mengurangi derajat luhurnya mereka. Seperti apa? Sakit sifatnya manusia biasa, gitu. Tapi untuk konteksnya Kanjeng Nabi atau Rasul, dia mungkin sakit, tapi sakit yang standar atau biasa. Bukan penyakit yang kemudian nanti membuat orang jijik atau lari dari beliau. Tidak. Seperti apa? Kusta, junda, lepra, atau yang apa itu yang tahu lepra kan? Kayak apa akar pohon itu loh, kakinya, tangannya merotoli. Adalah di gambar mana itu di Google atau di YouTube. Juga tidak mungkin mereka gila mungkin dialami oleh manusia. Nah, Nabi tadi dikatakan mungkin juga mengalami hal-hal yang dialami oleh manusia, tapi jangan hal-hal yang bisa menurunkan derajatnya mereka. Kalau gila, tuntas toh ya. Sealim-alimnya orang sudah gila, orang selesai, sudah bukan alim, berubah menjadi gila istilahnya. Itulah kenapa Nabi atau Rasul tidak mungkin punya sifat. Kira-kira apa lagi? Banyak kan penyakit yang lainnya. Berarti yang normal, penyakit normal dan nggak membuat orang jatuh pangkatnya atau derajatnya. Seperti misalkan sakit panas, itu nggak bikin orang turun derajatnya. Nggak biasa orang panas. Ngeluh atau pusing itu juga biasa. Kalau panu misalkan gudikan, nah itu beda lagi. Panu itu bisa misalkan semuanya albino malah itu bisa merendahkan. Nabi nggak mungkin, kalau manusia biasa sangat mungkin. Kok dikisahkan di sejarah kita Nabi siapa itu yang dikatakan punya penyakit apa gatel itu? Nabi Ayub. Itu banyak yang bilang itu Israiliyat, jangan dipercaya. Pokoknya intinya Nabi dan Rasul mungkin punya penyakit, iya, penyakit yang tidak membuat orang jijik. Nah yang digambarkan oleh sejarah itu ya jijik kalau masuk sampai aduh nggak bisa menyampaikan hanya. Oke. Ada juga beberapa ya yang katakanlah mungkin membuat kita agak janggal. Dikatakan tadi itu kan Nabi atau Rasul tidak mungkin bermaksiat. Padahal informasi yang kita dapatkan entah dari guru-guru kita atau dari Al-Quran pernah menyebutkan atau ada penyebutan bahwa di antara mereka ada yang kelihatannya bermaksiat. Seperti siapa? Nabi Adam ketika di surga memakan buah khuldi yang kemudian menyebabkan dia diturunkan dari surga menuju ke dunia. Ada juga kisah Nabi Musa yang membunuh siapa itu? Orang Bani Israel kan? Dosa gak itu? Ayo,
Dan tadi di kitab ini sudah jelas mengatakan wajib loh. Kalau wajib berarti pasti ada. Wajib para nabi, rasul punya sifat maksum, terjaga dari dosa. Nah, kok ada penyebutan di Al-Quran yang kelihatannya mereka bermaksud itu bukan maksud hakiki. Itu bisa dikatakan ada unsur nggak sengaja atau lupa, dibuat lupa. Misalkan Nabi Musa, itu kan tadinya niatnya bukan membunuh, tapi apa? Mendorong. Oleh ulama dikatakan ini mendorong, cuman nggak tahu mendorong tiba-tiba membuat dia mati, kan nggak sengaja. Orang nggak sengaja apa hukumnya? Nggak ada hukumnya. Orang lupa nggak ada hukumnya. Sampai lupa ngaji ada hukumnya nggak ya? Hah? Lupa belajar itu sengaja apa lupa? Dan seterusnya lah. Pokoknya kalau unsur yang sifatnya lupa atau nggak sengaja itu oleh fikih atau oleh syariat kita dimaklumi, tidak dianggap sebagai sebuah dosa. Oke, selesai. Sifat wajib, mustahil, jaiz yang harus sampai ketahui, mulai dari uluhiyah sampai an-nubuwah 450. Dan saya harapkan sampai semua kalau belum hafal, belum memahami, belum tahu maknanya untuk dihafalkan dengan sungguh-sungguh. Tanya apa? Ini kaitan dengan sah dan tidaknya keimanan seorang mukmin. Di awal pertemuan kita sudah saya sampaikan, minimal bagi kita, bagi orang mukmin harus hafal akidah mu'taqad second. Karena ketika sampai kita tidak hafal, setiap kita melek ya, nggak tidur masih terkena dosa. Juga banyak 50. Oke. Nah, lebihannya biar nanti sampai imannya semakin kuat, keyakinan kita bahwa Allah atau Nabi punya sifat-sifat tertentu harus dibarengi dengan adanya apa kemarin? Hujjah atau dalil. Soalnya apa? Ketika kita hanya hafal saja loh ya, hafal mutlak saja, tahu maknanya, ini kita imannya masih standar imannya muqallid, iman yang ikut-ikutan. Dan oleh sebagian ulama imannya muqallid masih diperselisihkan sah dan tidaknya. Ada sebagian ulama yang mengatakan imannya muqallid tidak sah. Artinya apa? Dia masih dianggap sebagai orang yang kafir dan dia itulah kenapa kitab ini sangat penting sekali. Di dalamnya memuat berbagai macam dalil, bukti atau hujjah dari 50 sifat tersebut, sehingga apa? Mengeluarkan kita dari sifat iman muqallid kepada iman yang tahqiq, yang memang kuat gitu, kuat didasarkan kepada apa? Logika ilmiah atau nalar ilmiah. Cuma saya semalaman agak berpikir keras ya, maksudnya khawatirnya sampai saya jelaskan berbagai macam argumen nalar ilmiahnya, bukan kok tambah kuat imannya, malah melemah. Saya takutnya di situ. Kenapa? Karena nanti yang akan kita bahas itu dalil atau burhan ya, nalar ilmiah yang erat kaitan dengan logika atau mantek. Dan saya tahu yang ada di sini semuanya itu ya tidak sama masalahnya. Ada yang jurusannya misalkan umum, tidak pernah sama sekali apa mondok gitu. Ada yang mata
matematika, ada yang biologi, ada yang syariah. Apa di sini semua sama jurusannya syariah, agama semua, pernah modal semua? Kalau iya, malah ayo kita mengkaji yang burhannya itu dalilnya, sekalipun dia rumit dan detail. Semuanya alumni pondok syariah. Nah, situ yang bikin saya apa ya? Jadi malam kurang nyaman tidurnya. Saya mikir kita kasih penjelasan dalilnya atau cukupkan sampai di sini. Saya ulangi, sekedar sampai hafal 50 sudah cukup. Katakan sah imannya. Tapi kalau pengen lebih kuat, dibarengi dengan mengkaji dan memahami di setiap dalilnya. Atau kayak gini, untuk yang dalilnya sampai cek di kitabnya itu ada sekitar 2 halaman. 2 halaman ini mau kita kaji bersama bareng, atau saya khususkan untuk orang-orang yang dulunya pernah di pesantren, pernah mendapatkan materi ini, dan sekarang pun jurusannya ya seputar jurusan agama atau syariat. Dan jurusan umum, benar saya khawatir untuk menjelaskan yang argumentasi ilmiah. Takutnya bukan apa tadi, kuat malah lemah. Report mau dibaca bareng-bareng, Bismillah, atau yang sama sekali tidak pernah mondok, yang jurusannya umum ya untuk minggu depan nggak ikut di masjid, tapi mungkin misal bisa setoran hafalan apa ini mutakot sakit ke Bapak Musliman. Ini demi kemaslahatan sampean semua gitu loh. Soalnya begini, kitab Aqidah Sanusi atau Ummul Barohir itu oleh sebagian ulama dibilang jangan dipelajari, soalnya rumit. Tapi ada kisah yang sangat fenomenal disampaikan mukaddimahnya Syarah Sanusi, ya, dikatakan ada orang yang bermimpi, mimpi ketemu dengan temannya yang sudah meninggal. Ditanya, bagaimana nasibmu di kuburannya atau di akhiratnya? Aduh, repot, hancur, dihabisi oleh malaikat. Apa kata malaikat? Katanya itu gara-gara dia nggak ngaji akidah Sanusiyah. Akidah Sanusiyah ini pernah ada orang yang mimpi kalau dia digebuki malaikat sampai hancur berkeping-keping gara-gara dia ngaji akidah, paham akidah tapi tidak ngaji kitab Akidah Sanusiyah. Artinya apa? Akidah ini nanti bisa menyelamatkan kita bukan cuma di dunia tapi di akhiratnya. Cuma sisi lainnya ada ulama yang mengatakan jangan dipelajari. Gimana? Kontradiktif kan? Jalan tengahnya boleh dipelajari untuk orang yang katakanlah sebelumnya sudah pernah haji atau punya dasaran. Katakanlah orang menengah ke atas. Kalau yang misalkan yang nol jurusannya umum SMA, di sini juga akhirnya matematika, benar saya kasihan. Ribuan ngoten nggih. Atau mau bareng-bareng Mbak siapa buluranya atau yang PJ ngaji Akidah Sanusiyah. Kalau yang sudah pernah mondok saya kira nanti mudah lah. Sampai pernah belajar mantek di fakultas nggak ada PBA. Atau mau nyoba dulu satu dalil? Enggak.
saya yang PJ-nya gitu. PJ untuk pengajian ini biar nanti kita rembukan apakah ini masih diumumkan seperti ini atau nanti kita pilih-pilih seperti yang telah saya sampaikan tadi. Dari ini saya kira cukup, mari kita baca istighfar dulu dan Al-Fatihah. PJ-nya siapa sih? Mbak Mustifah siapa ya? PJ untuk ngaji ini. Mau ngobrol di sini apa di kantor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.